kembali lagi di Posa BEM, podcast santuy bersama BEM. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang tidak kalah menarik dari tamu-tamu sebelumnya. Ada siapa nih? Tentu saja kalian penasaran kan? Langsung saja kita ke orangnya. Halo Mas. Halo Mbak Tania. Halo, nah ini dengan Mas siapa? Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, perkenalkan semua. Halo, nama saya Robi Fitrianto dari program studi Teknik Sipil semester 6. Di sini saya menjabat sebagai Ketua Departemen Dalam Negeri di BEM FTI Ugris. Oh, berarti, nah ini kan Mas Robi ini dari Ketua Departemennya ya? Kenapa Mas Robi ini sendirian Mas? Ini partnernya kemana? Wah, jangan-jangan ini nggak punya teman ya Mas? Nggak ada partner nih? Oke, untuk partner sendiri memang sudah banyak yang pulang kampung. Pada pulang Jadi kampung. yang bisa di Semarang itu hanya saya. Nah mungkin mohon maaf partnernya itu belum ada. Hanya saya nggak apa-apa lah. Yang penting harapannya untuk Posa BEM kali ini kita dapat menjalin sebuah interaksi dengan baik lah. Oh iya, berarti emang ini musim pandemi juga ya Mas, Iya, jadi benar terkendala sekali. jarak teman-teman, terkendala jarak. Namun itu tidak menghalangi kita untuk tetap ngobrol-ngobrol santai bersama Mas Robi ini dari Departemen Dalam Negeri. Nah, di sini kita akan membahas lebih lanjut mengenai Departemen Dalam Negeri. Nah, Mas Robi bisa diceritakan kepada kita apa sih Departemen Dalam Negeri ini dan ranah kerjanya itu seperti apa? Oke, untuk definisi dan juga ranah kerja menurut saya sendiri, untuk Departemen Dalam Negeri merupakan departemen yang berperan menjaga keharmonisan di lingkup Fakultas Teknik dan Informatika. Departemen Dalam Negeri bertanggung jawab penuh terhadap aspek penilaian, pengawasan, dan peninjauan langsung di lingkup Fakultas Teknik dan Informatika dan juga BSO. Kemudian, Departemen Dalam Negeri sendiri memiliki fungsi sebagai penjembatan dan juga menyinergiskan di lingkup Lemawa FTI dan juga BSO. Dan untuk Departemen Dalam Negeri sendiri itu tidak terfokus pada internal pengurus dan juga internal Lemawa FTI dan juga BSO, tetapi kita juga terfokus pada internal mahasiswa FTI dan juga internal Ugris sendiri. Nah, bagaimana kita menjalin hubungan di internal mahasiswa? Yaitu dengan cara melakukan program kerja yang sekiranya bisa masuk di mahasiswa. Kemudian untuk internal dari Ugris sendiri itu dengan cara kita menjalin hubungan baik dengan 3 lembaga tinggi DPM, LKM dan juga BMU maupun dengan fakultas-fakultas lain. Mungkin seperti itu Mbak Tania. Berarti tidak hanya di dalam fakultas saja ya Mas Robi, tapi lebih merambah ke luar juga. Iya. Nah, mungkin bisa dikatakan bahwa untuk Departemen Dalam Negeri sendiri itu merupakan departemen yang saya kira itu terberat karena memang cakupannya itu memang agak banyak lah. Berarti lebih ke menjalin kerjasama juga antara dengan di luar-luar juga ya Mas Robi. Iya, benar sekali. Nah, ini Mas Robi kan di sini sebagai Ketua Departemen dari Dalam Negeri. Apa sih Mas Robi yang terbaru dari Departemen Dalam Negeri ini jika kita melihat ke Departemen Dalam Negeri periode kemarin? Proker kerja yang terbaru yang dibanggakan nih sama Departemen Dalam Negeri. Oke, nah mungkin kan saya sudah hampir OTW 2 periode kali ini di Dalam Negeri sendiri. Nah mungkin yang saya lihat sendiri untuk pembaruan dari Departemen Dalam Negeri sendiri atau sebuah inovasi baru yang ada di Departemen Dalam Negeri sendiri itu yang pertama kita ada portal alumni. Nah untuk portal alumni sendiri itu apa? Itu merupakan sebuah kajian atau mungkin webinar di mana lebih menekankan kepada dunia kerja. Nah, ini merupakan program kerja baru yang kita usung di Departemen Dalam Negeri, di mana harapannya teman-teman nanti memiliki bekal apa sih yang harus dipersiapkan untuk dunia kerja kita nanti. Nah, untuk portal alumni sendiri, memang saya sendiri itu memiliki sebuah target. Jadi saya nggak pengen untuk portal alumni itu hanya webinar selesai sudah, tapi ada tindak lanjut dari acara portal alumni, yaitu dengan cara pembentukan website FTI Kerja. Nah, di dalam website FTI Kerja sendiri itu merupakan sebuah wadah di mana mahasiswa FTI pun dapat menjangkau channel-channel seputar pekerjaan maupun seputar magang. Itu yang pertama. Terus yang kedua sendiri itu ada yang namanya
market FTI. Wah, apa itu market FTI, Mas Robi? Bisa dijelaskan lebih detail supaya teman-teman tuh lebih mengenal market FTI. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tuh sudah ada market FTI. Nah, untuk market FTI sendiri itu merupakan sebuah wadah atau lapak yang digunakan untuk jual beli produk maupun jasa. Nah, bagi teman-teman sendiri yang memiliki sebuah produk tetapi bingung bagaimana cara menjualkan produknya atau bagaimana cara memasarkan, bisa jualkan di market FTI. Nah, caranya gimana? Teman-teman harus menjadi bagian dari member market FTI terlebih dahulu. Kemudian bagi teman-teman apabila memiliki sebuah potensi atau soft skill, kemampuannya sendiri, itu bisa teman-teman jualkan skill teman-teman itu di market FTI juga. Caranya gimana? Teman-teman ya harus jadi bagian dari member market FTI. Nah, caranya gimana? Teman-teman kepoin di IG market FTI @market_FTI. Nah, jadi buat teman-teman FTI semuanya, apabila memiliki produk atau jasa dan kalian kebingungan di mana atau bagaimana cara memasarkannya, langsung saja join di market FTI. Nah, Mas Robi, saya kembali lagi ke pertanyaan ya, Mas Robi. Oh, ada satu lagi Mbak Tania. Oh iya, apa? Ada satu lagi itu namanya IDM. IDM itu International Digital Marketing atau sebagai tindak lanjut dari market FTI. Ini merupakan program kerja yang kita delegasikan untuk pekan FTI nanti. Mungkin seperti itu. Oh, berarti dari setiap program kerja baru yang diciptakan oleh Departemen Dalam Negeri ini ada tindak lanjutnya ya, Mas Robi. Iya, Wah, benar keren sekali. sekali itu. Keren sekali ya, teman-teman. Jadi itu enggak cuma-cuma kita. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nih, Mas Robi, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Robi kalau Departemen Dalam Negeri ini menyatukan lemawa-lemawa di FTI. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Mas Robi selaku dari Ketua Departemen Dalam Negeri ini, bagaimana cara Mas Robi menyatukan antara Mas Robi dan juga staf-staf di Departemen Dalam Negeri ini? Soalnya kan tadi Departemen Dalam Negeri sudah bersatu untuk menyatukan FTI. Nah, bagaimana cara Mas Robi sendiri untuk menyatukan Departemen Dalam Negeri ini? Oke, nah mungkin pertanyaannya sangat bagus sekali. Nah, yang pertama, khusus internal dari pengurus BEM FTI sendiri. Inisiasinya itu seperti apa? Kita ada yang namanya itu upgrading. Nah, fungsi dari upgrading sendiri itu untuk mengupgrade kinerja dari pengurus BEM. Nah, untuk upgrading sendiri kita kerjasamanya itu dengan sekretaris umum. Jadi kita gabungkan antara upgrading dengan rapat evaluasi. Nah, fungsinya itu untuk apa? Untuk memfollow up kinerja dari pengurus BEM FTI. Itu sebagai inisiasi kita dari Departemen Dalam Negeri. Nah, kemudian untuk menyatukan di lingkup Lemawa FTI, inisiasi dari Departemen Dalam Negeri sendiri itu apa? Nah, untuk inisiasi dari Departemen Dalam Negeri sendiri itu ada yang namanya Serawung FTI. Nah, Serawung FTI sendiri itu untuk apa? Fungsinya Serawung FTI sendiri itu sebagai tempat atau wadah bagi teman-teman Lemawa FTI untuk menyatukan sebuah aspirasi maupun sebuah kritikan maupun sebuah kendala ya, mungkin kendala Lemawa FTI itu sampai di mana. Nah, untuk Serawung FTI sendiri kita bekerja sama di 6 departemen, di mana departemen sendiri itu memiliki fungsinya masing-masing. Kalau untuk di Departemen Dalam Negeri sendiri itu lebih condong mengetahui kendala Lemawa FTI sendiri itu seperti apa, dan kita di Departemen Dalam Negeri juga memiliki fungsi penilaian apakah di Lemawa FTI kali ini itu sudah menjalankan fungsinya atau belum, baik program kerja kolaborasi maupun program kerja dari himpunannya masing-masing. Dan untuk penekanannya dari Departemen Dalam Negeri untuk lebih mensolidkan di lingkup Lemawa FTI sendiri, kita dari Departemen Dalam Negeri memiliki inisiasi. Setiap program kerja yang diusung dari Departemen Dalam Negeri itu kalau bisa harus program kerja kolaborasi dengan lingkup Lemawa FTI. Nah, inilah yang perlu kita tekankan bahwa dalam membangun sebuah hubungan solidaritas di lingkup FTI, kita perlu yang namanya sebuah kolaborasi bersama. Nah, inilah bentuk atau mungkin wujud nyata yang udah dari Departemen Dalam Negeri inovasikan. Mungkin seperti itu sih. Oke, mantap sekali. Berarti mereka punya cara tersendiri ya untuk menyatukan
untuk menyatukan internal dan juga menyatukan Lemawa di FTI. Nah, selanjutnya nih Mas Robi, ini kan kembali lagi ke menyatukan. Ini Mas Robi menyatukan semua Lemawa di FTI dan juga pengurus BEM FTI. Nah, ini kan berarti sudah lingkup fakultas ya Mas Robi, cukup berat. Nah, di sini yang menjadi kendala dan juga suka duka dari Mas Robi selama menjalankan proker-proker Mas Robi itu apa kira-kira nih? Mungkin suka duka ya. Iya, suka duka dan kendalanya Mas. Suka duka dulu apa kendala dulu? Kendala dulu nih, kendala dulu. Kendala dulu. Iya. Nah, untuk kendala dari Departemen Dalam Negeri, karena memang di Departemen Dalam Negeri itu merupakan departemen yang terberat. Untuk kendalanya saya lihat sendiri ini ada pada SDM sendiri. SDM sendiri karena memang kan banyak ya program kerja kita yang berat-berat. Cuman untuk SDM-nya sendiri tuh kurang dalam mengampu sebuah tanggung jawab. Tetapi nggak apa-apa lah. Ya, namanya saya kan juga ketua departemen, tetapi saya harus berkata ini gimana ya? Bentuk pendampingan lah, pendampingan kepada dia. Harapannya dia nanti suatu saat nanti bisa melanjutkan apa yang sudah saya perjuangkan saat ini. Nah, kemudian untuk kendala itu di pengurus ya. Nah, kemudian untuk kendala dari lingkup Lema FTI sendiri, tantangan dari Departemen Dalam Negeri sendiri sebenarnya ini tantangan dari TPO. Bener ya, kamu bisa nggak membuat program kerja yang itu bisa mencakup keseluruhan. Keseluruhan itu yang pertama mencakup lingkup semua Lemawa FTI dan juga BSO. Kemudian lingkup mahasiswa yang saat ini aktif. Kemudian mahasiswa yang sudah mau wisuda atau mau sudah lulus. Kemudian lingkup internal UGRIS. Nah, saya sendiri pun tertantang terhadap tantangan dari DPO. Ya, inisiasinya gimana? Untuk Lemawa FTI pun program kerjanya kita ada banyak, ada Pekan FTI. Kemudian ada IDM. Nah, untuk mahasiswa FTI sendiri itu itu ada portal alumni. Kemudian ada apalagi ada IDM juga bisa masuk di situ. Kemudian ada apalagi namanya Pekan FTI juga bisa masuk untuk mahasiswa sendiri. Kemudian untuk market FTI pun juga bisa sebenarnya masuk di. Sasarannya lebih luas ya Mas iya, Robi untuk market FTI ini, lebih luas. menyeluruh. Nah, kemudian untuk mahasiswa sendiri yang sudah lulus, kita sudah ada menyediakan wadah yang namanya portal alumni. Nah, inilah sebagai bentuk tantangan-tantangan sendiri bagi saya sendiri selaku kadep pun menerima dalam artian saya siap untuk beradu inovasi gitu. Mantap sekali. Nah, kemudian untuk suka dukanya Mas Robi apa selama Mas Robi menjabat menjadi ketua Departemen Dalam Negeri ini? Kalau untuk suka dukanya sendiri, saya suka kekeluargaan yang ada di FTI. Keluargaan yang sudah dibangun DPO dulu itu saya suka sekali karena memang walaupun kita itu berbagai karakter ya di sipil mesin di berbagai macam program ini memiliki sebuah karakter masing-masing. Tetapi kalau kita mau menyatukan satu visi misi walaupun kita berbeda karakter itu yang akan menjadi keunggulan bagi kita. Itu karena memang kekeluargaan yang di FTI sendiri itu memang terkenal solid ya. Solid dan juga saling memiliki lah. Kita di FTI itu saling memiliki. Nah, itu yang membuat saya suka di Departemen Dalam Negeri itu. Nah, kemudian untuk dukanya sendiri itu sih kadang untuk karakter ya, perbedaan karakter pun kadang menimbulkan perbedaan pendapat mungkin ya. Karakter orang kan berbeda-beda. Nah, mungkin itulah yang kendala saya sendiri itu di situ. Bagaimana cara saya itu perbedaan karakter tersebut itu menjadi penyatu satu visi misi di FTI. Nah, mungkin kendala saya itu duka saya. Oke, Mas Robi. Nah, ini pertanyaan terakhir nih buat Mas Robi. Apa harapan dari Mas Robi buat Departemen Dalam Negeri saat ini dan untuk Departemen Dalam Negeri yang akan datang, berarti penerusnya? Oke, harapannya Departemen Dalam Negeri untuk saat ini tuh nggak muluk-muluk. Yang penting Dalam Negeri saat ini itu sesuai apa yang udah
Mas Owi dan Mas Rizal itu buat visi misinya, rancang itu buat selama itu bisa kami perjuangkan, itu akan kita perjuangkan. Dan untuk Departemen Dalam Negeri yang ke depan, saya minta tolong kepada kalian calon penerusku, tetaplah menjadi sosok inovasi, pelahir inovasi, karena saya lihat sendiri untuk Departemen Dalam Negeri sering melahirkan sebuah inovasi. Nah, Mas Robi, ini ada pertanyaan terakhir nih untuk Mas Robi. Apa yang menjadi harapan dari Mas Robi ini untuk Departemen Dalam Negeri saat ini dan untuk Departemen Dalam Negeri yang akan datang, berarti untuk generasi Mas Robi selanjutnya? Oke, untuk Departemen Dalam Negeriku saat ini, harapannya kalian menjalankan sebuah ranah kerja kalian pun juga sesuai dengan apa yang sudah Mas Owi dan Rizal buat di visi misinya. Selama itu tidak berjauhan dengan visi misinya, itu oke saja menurut saya. Kemudian untuk Departemen Dalam Negeri selanjutnya, harapan saya tetaplah menjadi sosok inovasi di dalam sebuah organisasi. Kemudian jadilah sosok pendukung, pendobrak di dalam sebuah organisasi. Jadilah sosok inovasi, karena memang kita dalam organisasi pun, masuk organisasi pun mudah, tapi menjadi sosok inovasi, penggagas ide, itulah yang menjadi kesulitan kita. Kebanyakan orang menjalankan sebuah program kerja itu hanya sebatas monoton saja, menjalankan program kerja yang sudah periode kemarin itu rancang. Nah, harapannya saya untuk Departemen Dalam Negeri ke depan, saya pengen lihat inovasi apa saja yang akan kalian kembangkan di dalam PIM FTI ini. Oke, mantap sekali. Nah, ini terakhir nih, harapan sudah ya Mas Robi. Iya. Berarti kalimat motivasi atau moto dari Mas Robi yang ingin Mas Robi sampaikan kepada kita semua yang menonton podcast Santuy BEM FTI ini. Oke, nah mungkin sedikit kalimat motivasi saya itu bahwa dedikasi itu bukan soal jabatan maupun pujian, tetapi dedikasi itu soal ketulusan dan keikhlasan kita mengabdi dalam suatu wadah yang kita tekuni. Nah, maknanya itu seperti apa? Dedikasi itu bukan soal jabatan ataupun soal pujian. Jadi kalian saat memasuki organisasi, kalian jangan pernah berharap kalian mendapatkan pujian, aplaus saat kalian itu sudah sukses menjalankan sebuah program kerja kalian. Kalian jangan seperti itu. Dan sebaliknya pun, kalian saat memasuki organisasi itu jangan mengedepankan jabatan kalian. Saya ketua BEM, saya ketua departemen, saya ketua umum acara. Jangan sampai seperti itu. Bahwa sebuah dedikasi sejatinya itu soal ketulusan dan keikhlasan kita. Jadi teman-teman sendiri tuh mungkin saya lihat sendiri tuh masih banyak mengedepankan aspek pujian dan juga aspek jabatan. Bahwa maknanya sebuah dedikasi itu bukan soal jabatan maupun pujian, tetapi soal keikhlasan dan ketulusan kita mengabdi dalam suatu wadah yang kita tekuni. Wadah yang kita tekuni itu apa? Wadah yang kalian tekuni itu baik kalian hima maupun di BEM maupun di UKM yang kalian tekuni, benar-benar kalian tekuni saat ini. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kemudian motivasi saya selanjutnya itu datang dari kakak saya, Lord Krismon. Oh, itu iya. Itu dari satu prodi atau bagaimana? Oh, itu kakak Krismon itu dari program studi teknik mesin. Dia itu angkatan 16 ya. 16. Dia itu juga kahim teknik mesin HMTM. Nah, dia itu saat mungkin berbagi cerita boleh ini Mbak Tania? Oh iya, tapi kita waktunya terbatas. Oh, sayang Dibatasi, sekali, ya. waktu terbatas. Nah, mungkin Waktunya langsung dibatasi. saja singkat. Ya, Saat dia di cerita motor, singkat saja. saat dia di motor, dia pernah memberikan motivasi ke saya. Motivasinya itu sangat singkat dan mungkin teman-teman di sini menganggapnya itu sepele. Bahwa ketika kamu sudah memulai, tuntaskan hingga akhir. Dia tuh mungkin teman-teman sendiri bilangnya wah itu sepele kata-kata nih. Tetapi kalau teman-teman mau memaknai kata tersebut, sebenarnya itu artinya itu dalam. Artinya apa? Nah, mungkin ini motivasi selanjutnya itu datang dari kakak Krismon. Nah, kakak Krismon sendiri saat di motor itu mengatakan kepada saya bahwa ketika kamu sudah memulai, tuntaskan hingga akhir. Mungkin bagi teman-teman sendiri pun menganggap bahwa kata motivasi tersebut itu sepele. Maknanya itu apa? Kalau mau teman-teman sendiri mau memaknai, sebenarnya maknanya itu dalam. Bahwa teman-teman ketika memulai,
di dalam sebuah organisasi, teman-teman harus berani untuk mengakhiri tersebut. Mengakhiri dalam apa? Dalam hal tanggung jawab. Ketika teman-teman sudah memulai tanggung jawab, ketika teman-teman sudah dimulai sebuah amanah, teman-teman mau nggak mau, apapun itu hasilnya, saya akan tuntaskan hingga akhir. Itulah yang menjadi landasan saya atau yang menjadi pondasi saya menjalankan sebuah organisasi di dalam BMLTI sendiri. Itu seperti apa? Mantap. Berarti tuntaskan dari awal sampai akhir ya Mas Robi. Iya. Mungkin bisa disapa dulu Mas Krisponnya. Halo Mas Krispon. Halo Mas Krispon. Ini Mas Krispon jadi motivasi buat Mas Iya. Robi. Terima kasih sudah memberikan motivasi Iya. dan semoga juga bisa memotivasi teman-teman BMFTI dan juga para penonton yang lainnya. Nah, karena ini kita waktunya Wah, terbatas sayang Mas sekali. Robi. Iya, sayang sekali. Kita cukupkan untuk bincang-bincang santai bersama Mas Robi kali ini. Oke, terima kasih Mas Robi atas waktu yang sudah diberikan. Nah, Oke, buat teman-teman, sama-sama. ya, buat teman-teman semuanya jangan lupa di like, comment, and subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi. Nah, buat teman-teman semuanya jangan lupa nonton podcast selanjutnya karena untuk selanjutnya itu akan ada lagi bintang tamu yang keren-keren dan tidak kalah menarik dari podcast kali ini. Siapa saja buat teman-teman yang penasaran nantikan di episode selanjutnya. Saya Tania Widyasuti sebagai moderator dari podcast kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.